Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Anissa NIM 2014040004 dari kelas Tadris Matematika A BP 20. Ini adalah video ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video ini kita akan membahas 12 submateri, yaitu relasi rekursif, konsep dasar POSEP, lattice, aljabar boolean, gerbang logika, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Materi yang pertama adalah relasi rekursif. Relasi rekursif adalah persamaan yang secara rekursif menentukan barisan di mana suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Relasi rekursif ini berfungsi untuk membantu kita memodelkan dan menyelesaikan suatu masalah kombinatorik, seperti contoh berikut. Di gedung tempat Radit bekerja terdapat N buah anak tangga. Ia biasanya menaiki anak tangga tersebut dengan cara menapaki satu atau dua anak tangga sekaligus. Ada berapa cara berbeda Radit menaiki N anak tangga tersebut? Untuk N sama dengan 1, 2, 3, atau 4, kita dapat menemukan dengan cara yang dimaksud dengan mencoba-coba, sehingga diperoleh. Cara menaiki satu anak tangga diperoleh satu cara menaiki dua anak tangga diperoleh dua cara menaiki 3 anak tangga diperoleh 3 cara, dan cara menaiki 4 anak tangga diperoleh 5 cara. Untuk N yang jauh lebih besar, tentu cara ini akan sukar dilakukan dan mungkin saja akan memberikan hasil yang tidak akurat karena salah dalam melakukan pencacahan. Oleh sebab itu, kita perlu memikirkan cara yang lebih jitu. Dari pencacahan untuk 4 anak tangga, kita melihat suatu pola bilangan, yaitu 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Dari pola terlihat bahwa banyak cara menaiki 3 anak tangga sama dengan banyak cara menaiki 1 anak tangga ditambah banyak cara menaiki 2 anak tangga. Banyak cara menaiki 4 anak tangga sama dengan banyak cara menaiki 2 anak tangga ditambah banyak cara menaiki 3 anak tangga. Jika cara menaiki anak tangga dimisalkan dengan AN, maka diperoleh A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, di mana N besar sama 3. Dari persamaan terlihat bahwa kita akan mengetahui banyak cara menaiki 100 anak tangga jika banyak cara menaiki 99 dan 98 anak tangga juga diketahui. Menaiki 150 anak tangga jika banyak cara menaiki 149 dan 148 anak tangga juga diketahui, dan lain-lain. Hubungan yang terbentuk antara banyak cara menaiki N anak tangga atau AN dengan banyak cara menaiki N kurang 1 dan N kurang 2 anak tangga disebut dengan hubungan rekursif. Secara lengkap, ekspresi persamaan di atas disebut dengan relasi rekursif atau RR. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. Untuk ekspresi persamaan di atas, A1 sama dengan A1, A2 sama dengan A2 disebut dengan kondisi awal dari RR. Dalam hal ini ada dua kondisi awal, yaitu 1 dan 2. Kemudian AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, N besar sama 3 disebut bagian rekursif dari RR. Relasi rekursif ini dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu metode akar karakteristik dan dengan menggunakan fungsi pembangkit. RR linear homogen dengan koefisien konstanta berbentuk AN tambah C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah hingga seterusnya sampai CK AN kurang K sama dengan 0, di mana CK tidak sama dengan 0. Dengan K kondisi awal dari CI konstanta jika I sama dengan 1, 2, sampai K.
Penyelesaian relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta menggunakan metode akar karakteristik dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut. Pertama, kita misalkan AN sama dengan X pangkat N pada persamaan homogen di atas tadi, sehingga diperoleh X pangkat N tambah C1 X pangkat N kurang 1 ditambah C2 X pangkat N kurang 2 ditambah seterusnya sampai CK X pangkat N kurang K sama dengan 0. Kemudian bagi suku pada persamaan langkah pertama tadi dengan pangkat terendah X pangkat N kurang K untuk memperoleh X pangkat K tambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 X pangkat K kurang 2 ditambah seterusnya sampai K CK sama dengan 0. Maka diperolehlah persamaan sebagaimana terdapat pada slide. Persamaan tersebutlah yang disebut dengan persamaan karakteristik dari RR. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Selesaikan relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik. A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, AN sama dengan 7AN kurang 1 dikurang 12AN kurang 2, di mana N besar sama 2. Maka untuk penyelesaian dari soal ini, pertama kita misalkan AN dengan X pangkat N, kemudian diperoleh X pangkat N sama dengan 7X pangkat N kurang 1 dikurang 12X pangkat N kurang 2. Selanjutnya, setiap suku X pangkat N sama dengan 7X pangkat N kurang 1 dikurang 12X pangkat N kurang 2 dibagi dengan X pangkat N kurang 2, sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya ialah X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita cari pemfaktoran dari persamaan X pangkat 2 dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0 ini, maka diperoleh pemfaktorannya adalah 3 dan 4. Jadi akar-akar persamaan karakteristik keduanya berbeda. Selanjutnya diperoleh solusi umum relasi rekursif sebagai berikut. AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Ini diperoleh dari akar-akar persamaan karakteristik yang kita dapatkan tadi. Kemudian dengan mensubstitusikan kedua kondisi awal ke solusi umum, maka diperoleh A0 dan A1-nya. A0 kita peroleh 0, kemudian A1 kita peroleh min 1. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan min 1, sehingga didapat solusi khusus RR, yaitu AN sama dengan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N, di mana N besar sama 0. Selanjutnya adalah metode menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Agar dapat membandingkan antara kedua metode ini, maka kita menggunakan contoh soal yang sama dengan penyelesaian RR dengan metode akar karakteristik tadi. Maka untuk contoh soalnya yaitu selesaikan relasi rekursif berikut dengan menggunakan fungsi pembangkit biasa. A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, dan AN sama dengan 7A N kurang 1 dikurang 12A N kurang 2, di mana N besar sama 2. Untuk penyelesaian dari soal ini, pertama kita misalkan PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak hingga, sehingga diperoleh sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga 7A N kurang 1 X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 12A N kurang 2 X pangkat N. Selanjutnya kita usahakan untuk merubah setiap ekspresi sigma menjadi ekspresi yang melibatkan PX
atau ekspresi-ekspresi lain yang telah kita daftarkan pada bab sebelumnya. Agar proses perubahan lebih mudah dimengerti, maka kita akan melakukan satu persatu. Yang pertama, untuk sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga an x pangkat n, maka akan menghasilkan px tambah x. Kemudian untuk sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga 7a n kurang 1 x pangkat n, maka akan menghasilkan 7x px. Kemudian untuk sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga 12a n kurang 2 di pangkat x pangkat n, maka akan menghasilkan 12x pangkat 2 px. Diperolehlah px tambah x sama dengan 7x px dikurang 12x kuadrat px. Dengan mencari nilai px-nya dari awal sampai akhir, stepnya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Kemudian akan diperoleh nilai A yang sama dengan min 1 dan B sama dengan 1, sehingga px sama dengan min 1 per 1 dikurang 4x tambah 1 per 1 dikurang 3x sama dengan min 1 sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 4 pangkat n x pangkat n ditambah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat n x pangkat n. Karena pada awalnya kita memisalkan px tadi dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n, maka dari ekspresi terakhir diperoleh solusi khusus dari relasi rekursif, yaitu an sama dengan min 4 pangkat n ditambah 3 pangkat n sama dengan 3n dikurang 4 pangkat n. 3 pangkat n dikurang 4 pangkat n, di mana n besar sama 0, dan ini sama hasilnya dengan menggunakan akar karakteristik tadi. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita tentang relasi rekursif ini, maka kerjakanlah latihan berikut ini. Materi selanjutnya adalah konsep dasar poset. Pengertian poset. Suatu relasi biner R pada himpunan A dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat reflektif, transitif atau menghantar, antisimetris atau tolak setangkup. Yang mana yang reflektif itulah adalah jika semua A bertemu dengan dirinya sendiri. Contohnya, jika A adalah 1, 2, dan 3, maka reflektifnya 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Untuk yang kedua yaitu antisimetris, yaitu jika AB elemen R dan BA elemen R, maka berlaku A sama dengan B. Dan untuk yang transitif, jika A, B elemen R, B, C elemen R, maka berlaku A, C elemen R. Urutan parsial ketat atau quasi order. Suatu relasi biner pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat jika relasi tersebut bersifat irreflektif, jika A tidak berelasi dengan A untuk setiap A elemen S. Yang kedua, transitif. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A relasi C. Notasi relasi urutan parsial ketat adalah kecil, tanda kecil. Kemudian urutan total. Suatu urutan parsial kecil sama dari pada himpunan disebut urutan total. Jika berlaku, jika dan hanya jika X, Y elemen S, di mana X kecil sama Y atau Y kecil sama X. Artinya setiap pasangan di S komprotable.
Pasangan kecil S kecil sama besar di atas disebut dengan himpunan terurut linear atau sebuah rantai. Kemudian istilah-istilah dalam proses. Bila kecil S kecil sama besar adalah sebuah proses, A elemen S, A komplement S, dan A tidak sama dengan himpunan kosong. A elemen A disebut elemen minimal jika A tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X kecil sama A. A elemen A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga A kecil sama X. A elemen A disebut elemen terkecil dari A jika A kecil sama X jika dan hanya jika X elemen A. A elemen A disebut elemen terbesar jika X kecil sama A jika dan hanya jika X elemen A. B elemen S disebut batas bawah dari A jika B kecil sama X jika dan hanya jika X elemen A. B elemen S disebut batas atas dari A jika X kecil sama B jika dan hanya jika X elemen A. B elemen S disebut batas bawah terbesar atau infimum dari A jika untuk setiap C pada yang merupakan batas bawah lain dari A berlaku C kecil sama B. B elemen S disebut batas atas terkecil atau supremum dari A jika bentuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A berlaku B kecil sama C. Diagram Poset atau diagram Hess. Representasi grafik suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal sebagai diagram Hess sebagai relasi tersebut. Untuk contohnya, jika diketahui A adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, angka pengurutan parsial dari pembagian A pada himpun A jika A dan B elemen A besar sama B jika dan hanya jika A habis lagi B. Gambarkan diagram Hess-Poset. Maka dalam penyelesaian soal ini, pertama kita cari batas atas, yaitu batas atas 4,6 adalah 12,24. Maka batas atas terkecil adalah 12. Batas bawah 812 adalah 421. Batas terbawah yang terbesar adalah 4. Kemudian elemen minimal dan terkecil dari A 4, 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A. Maka untuk menggambarkan diagram Hess ini, kita dapat menggambarkannya seperti gambar yang tersedia dalam slide. Diagram Hess ini digambar dari bentuk grafik terarah, yaitu panah ke atas yang diurutkan dari bawah ke atas. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita mengenai konsep dasar poset ini, silakan kerjakan latihan berikut. Materi selanjutnya ialah konsep dasar letis. Letis merupakan sebuah poset L, kecil sama yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum. Misalkan L tidak sama dengan himpunan kosong yang tertutup terhadap dua operasi binar, yaitu meet dan join. Hukum letis. L disebut letis jika dan hanya jika A, B, C elemen L memenuhi hukum komutatif. A meet B sama dengan B meet A dan A join B sama dengan B join A. Kemudian hukum asosiatif. A meet B meet C
A mit B-nya dalam kurung sama dengan A mit B mit C dalam kurung, dan A join B dalam kurung join C sama dengan A join B join C dalam kurung. Kemudian hukum absorpsi. A join A mit B sama dengan A dan A mit A join B sama dengan A. Notasi lattice ialah L, mit, join, atau L, kecil sama, atau L. Elemen lattice. Misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen L, maka A disebut mit irreducible jika A sama dengan X mit Y, mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y, mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Kemudian A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A successor immediate dari 0. Kemudian A absen adalah komplement dari A jika A join A absen sama dengan I dan A mit A absen sama dengan 0. Kemudian macam-macam lattice. L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C elemen L berlaku A mit B join C sama dengan A mit B join A mit C. A join B mit C sama dengan A join B mit A join C. L disebut lattice complemented jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. L disebut lattice complete jika semua subset dari L memiliki subpremium dan infimum. Untuk contoh soalnya, tentukanlah apakah diagram poset yang disajikan dalam bentuk diagram hash di bawah ini merupakan lattice. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini tersedia 4 gambar A, B, dan C dan D. Maka untuk penyelesaian dari soal tersebut ialah untuk yang pertama, gambar pertama itu merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Yang B bukan lattice sebab supremum dari A dan B tidak ada. Dan gambar C itu bukan lattice sebab supremum dari C dan D tidak ada. B kecil sama A. Kemudian untuk yang D, gambar D, lattice merupakan lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita mengenai konsep dasar lattice ini, silakan kerjakan soal berikut. Materi yang selanjutnya adalah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika, and, or, nor, dan none. Dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada 2 operator binar plus dan titik dan sebuah operator unar yaitu absen. Misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B, maka tupel B plus titik absen 0, 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma. Sering dinamakan juga dengan postulat Huntington. Berikut. 1. Identitas. A tambah 0 sama dengan A.
A titik 1 sama dengan A. Yang kedua komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. A titik B sama dengan B titik A. Yang ketiga distributif. A titik B tambah C sama dengan A titik B tambah A titik C. A tambah B titik C sama dengan A tambah B titik A tambah C. Yang keempat komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen yang unik A absen elemen B, sehingga A tambah A absen sama dengan 1, A titik A absen sama dengan 0. Hukum-hukum aljabar boolean. Hukum identitas. A tambah 0 sama dengan A titik 1 sama dengan A. Hukum komplement. A tambah A absen sama dengan 1, A absen sama dengan 0. Hukum idempotent. A tambah B sama dengan A titik A sama dengan A. Hukum dominansi. A titik 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Hukum involusi. A absen diabsenkan sama dengan A. Hukum penyerapan. A tambah AB sama dengan A. A dalam kurung A tambah B sama dengan A. Hukum komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. AB sama dengan BA. Hukum asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. A kali BC sama dengan AB kali C. Hukum distributif. A tambah BC sama dengan A tambah B A tambah C. A kali B tambah C sama dengan A B tambah AC. Hukum De Morgan. A plus B diabsenkan sama dengan A absen B absen. AB absen sama dengan A absen tambah B absen. Kemudian hukum 0, 1. 0 absen sama dengan 1, 1 absen sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut. A tambah A absen B sama dengan A tambah B, dan A dalam kurung A absen tambah B sama dengan AB adalah benar. Maka untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita cari dulu A tambah A absen B. Untuk yang pertama kita cari yaitu A adalah yang di ruas kiri. A tambah A absen B sama dengan kita gunakan hukum penyerapan, maka didapatkan A tambah AB tambah A absen B. Kemudian dari kesamaan tersebut, hukum asosiatif, A tambah buka kurung AB tambah A absen B tutup kurung. Kemudian dengan menggunakan hukum distributif didapat A tambah A absen dikalikan B. Kemudian digunakan hukum komplement, A tambah 1 kali B. Sehingga nanti digunakan hukum identitas dan didapatkan hasil A tambah B. Karena didapatkan A tambah B dan sesuai dengan soal, maka kesamaan tersebut adalah benar. Kemudian untuk soal kedua yaitu A buka kurung A absen tambah B sama dengan A absen tambah AB. Digunakan hukum distributif, didapatkan 0 tambah AB. Kemudian hukum komplement, didapatkan AB. Didapatkan AB dari hukum identitas. Karena jawabannya sesuai dengan apa yang ada di soal, maka kesamaan tersebut adalah benar. Jadi, untuk kedua soal tersebut, kesamaan tersebut bernilai benar. Karena didapatkan A tambah B dan sesuai dengan soal, maka kesamaan tersebut adalah benar. Kemudian untuk soal kedua yaitu A buka kurung A absen tambah B sama dengan A absen tambah AB. Digunakan hukum distributif, didapatkan 0 tambah AB. Kemudian hukum komplement, didapatkan AB. Didapatkan AB dari hukum identitas. Karena
jawabannya sesuai dengan apa yang ada di soal, maka kesamaan tersebut adalah benar. Jadi, untuk kedua soal tersebut, kesamaan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita mengenai aljabar boolean ini, kerjakanlah latihan berikut. Materi selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang logika dinyatakan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah tegangan tinggi atau logika tinggi atau logika 1. Dan yang kedua adalah tegangan rendah atau logika rendah atau logika 0. Dan dalam pembahasan ini kita akan menggunakan sistem biner yaitu 0 dan 1. Rangkaian digital ini dirancang dengan menggunakan aljabar boolean. Gerbang logika dasar dapat dibedakan menjadi 3 yaitu OR, AND, dan NOT. Yang mana ketiga gerbang ini dapat dikembangkan menjadi gerbang logika lain yaitu gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Simbolnya adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya adalah Z sama dengan XY. Simbol gerbang AND dapat dinyatakan seperti gambar berikut ini, yaitu garis lurus kemudian ditambah dengan lengkungan di bagian depannya. Untuk tabel kebenaran gerbang AND, dapat kita lihat bahwa jika salah satu input ada yang bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Tetapi jika inputnya X-nya misalnya 1 dan Y juga 1, maka outputnya akan bernilai 1. Yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu dari input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya adalah tanda plus. Contohnya Z sama dengan X tambah Y. Simbol gerbang OR ini dinyatakan dengan gambar lengkungan tambah bagian depannya dengan lengkungannya lebih. Untuk tabel kebenaran gerbang OR sendiri, jika salah satu input ada yang bernilai logika 1, maka outputnya akan bernilai logika 1. Tetapi jika inputnya misalnya X-nya 1 bernilai logika 0 dan Y juga bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai logika 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu input, disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan output yang berlawanan dengan atau kebalikan dengan inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran atau output dengan logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Simbolnya adalah tanda minus di atas variabel inputnya. Simbol gerbang NOT adalah dengan bentuk seperti segitiga, kemudian ada lingkaran di bagian depannya. Untuk tabel kebenaran sendiri gerbang NOT ini, jika inputnya adalah bernilai logika 0, maka output adalah bernilai logika 1. Dan sebaliknya, jika input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 0. Yang keempat adalah gerbang NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang AND. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Simbolnya adalah seperti pada slide. Untuk gambarnya sendiri, gerbang logika ini perbedaannya dengan gerbang AND tadi adalah pada gerbang NAND ini ada lingkaran di bagian depannya. Kemudian untuk tabel kebenaran gerbang NAND, jika salah satu dari input ada yang bernilai logika 0, maka outputnya akan bernilai logika 1. Tetapi jika inputnya bernilai logika 1 dan 1, maka output akan bernilai logika 0. Yang kelima adalah gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Untuk simbol gerbang NOR sendiri, juga perbedaannya dengan gerbang OR ada lingkaran di bagian depannya, lingkaran kecil di bagian depannya. Kemudian untuk tabel kebenaran gerbang NOR,
Dapat dilihat, jika salah satu dari input adalah bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 0. Tetapi jika input keduanya bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 1. Yang keenam adalah XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 0. Untuk simbolnya sendiri ialah seperti lingkaran yang di dalamnya ada tanda tambah. Untuk simbol gerbang XOR sendiri dapat digambarkan seperti yang tersedia pada slide. Kemudian, tabel kebenaran gerbang XOR ini, jika inputnya bernilai sama, bisa atau 00 atau 11, maka outputnya akan bernilai logika 0. Tapi jika inputnya ada yang bernilai 1 dan 0, ada yang 0 dan 1, maka outputnya akan bernilai logika 1. Yang ketujuh adalah XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang terdiri dari dua input. Jika input sama, maka output akan bernilai logika 1. Untuk simbolnya sendiri, seperti yang tersedia pada slide berikut. Dan tabel kebenarannya, jika inputnya bernilai sama, bisa 11 atau 00, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika inputnya tidak bernilai sama, maka output akan bernilai 0. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Misalkan soalnya adalah F sama dengan A plus dalam kurung B titik C. Maka buatlah gerbang logika dan tabel kebenarannya. Penyelesaian untuk soal ini ialah kita dapat menggambarkan gerbang logika. Yang pertama kita cari adalah yang bertanda titik ini, yaitu untuk gerbang N. Gerbang N gambarnya adalah garis lurus yang ada lengkungan depannya. Maka untuk inputan B dan C akan menghasilkan output B titik C. Kemudian setelah didapatkan output B titik C ini, selanjutnya akan diakumulasikan dengan A plus BC. Tanda tambah ini adalah untuk gerbang logika OR, sehingga gambarnya adalah garis lengkungan dan ditambah juga dengan lengkungan di depannya. Maka akan mendapatkan output F seperti yang tersedia pada gambar. Kemudian untuk tabel kebenarannya sendiri, karena inputnya adalah 3 buah, maka jumlah tabel kebenaran ini adalah 8. Dapat kita cari dengan mempangkatkan 2 pangkat N, yang mana N di sini adalah jumlah input. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka didapatkan tabel kebenaran seperti berikut ini, yaitu 111 1 baru 0000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah setengah dari bagian yang di awalnya ini. Nah, maka dari tabel ini kita cari dulu yang bagian BC-nya. BC. Yang mana kita tahu tadi bahwa yang gerbang N ini jika salah satu input bernilai logika 0, maka output akan bernilai logika 0. Maka didapatkan hasil adalah sebagai berikut. Kemudian setelah didapatkan hasil ini, kita cari yang untuk gerbang OR-nya. Yang mana tadi untuk gerbang OR ini, jika salah satu dari input bernilai logika 1, maka output akan bernilai logika 1. Sehingga akan dapatkan output seperti yang tersedia pada gambar berikut. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita mengenai gerbang logika, kerjakanlah latihan berikut ini. Materi yang selanjutnya adalah konsep dasar graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Yang dalam hal ini, V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi simpulnya harus ada, minimal 1.
Graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C sampai Z. Dengan bilangan asli juga bisa, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan sisi simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V, atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, sampai ke EN. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka E dapat ditulis dengan E sama dengan V, V. Secara geometri, graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simpul di dalam bidang dwimartra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Pada gambar berikut, terdapat 3 buah gambar, yaitu G1, G2, dan G3, yang mana di sini G1 adalah graf sederhana, G2 adalah graf ganda, dan G3 adalah graf semu. Gambar sebelumnya memperlihatkan 3 buah graf, yaitu G1, G2, dan G3. G1 adalah graf dengan himpunan simpul P, V, dan himpunan simpul E adalah V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan E sama dengan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Kemudian untuk gambar G2 tadi, itu adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk himpunan sisi E-nya itu adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Pada gambar tadi itu dimisalkan dengan yang mana 1, 2 dimisalkan dengan E1, 2, 3 dengan E2, kemudian 1, 3 dengan E3, 1, 3 yang satunya lagi dengan E4, kemudian 2, 4 dengan E5, 3, 4 dimisalkan dengan E6, dan 3, 4 dimisalkan dengan E7. Kemudian pada gambar tadi G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah yang mana V-nya tadi adalah 1, 2, 3, dan 4, dan E adalah himpunan sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Pada gambar G2 tadi, sisi E3, 1, 3 dan sisi E4, 1, 3 dinamakan sisi ganda. Karena kedua sisi ini menghubungi 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang, karena ini berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya adalah jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf. Maka secara umum, graf dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu itu adalah graf sederhana. Yang mana pada graf itu ia tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Terdapat 2 jenis graf tak sederhana, yaitu graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda, dan graf semu yaitu graf yang mengandung gelang. Gelang di sini adalah yang berbentuk lingkaran seperti itu. Kemudian untuk jenis graf, sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah ini pada sisi ini, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Yang mana graf tak berarah adalah graf yang sisi-sisinya itu tidak mempunyai orientasi arah.
Contohnya adalah seperti gambar G1, G2, dan G3 berikut ini. Kemudian untuk yang kedua adalah graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya itu diberikan orientasi arah. Seperti tanda panah yang terlihat, nampak perbedaan antara graf tak berarah ini dengan graf yang berarah. Pada graf berarah ini, itu terdapat panah yang menunjukkan kemana arah graf itu, seperti yang terlihat pada gambar 4 dan gambar 5 itu, G4 dan G5 itu. Tabar lingkarasan perluasan definisi graf. Graf sederhana, ia tidak memiliki sisi berarah, dan sisi ganda tidak diperbolehkan, dan sisi gelang juga tidak diperbolehkan. Kemudian untuk graf yang ganda, sisi tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang tidak diperbolehkan. Kemudian untuk graf semu, sisi tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang diperbolehkan. Untuk graf berarah, sisi itu berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, dan sisi gelang tidak diperbolehkan. Kemudian untuk graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, dan sisi gelang juga diperbolehkan. Kemudian kita masuk kepada terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Yang selanjutnya akan dibahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama adalah bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini, yang mana pada gambar tersebut simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua adalah bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dalam suatu simpul apabila sisi tersebut terhubung dengan simpul tersebut secara langsung. Seperti yang terdapat pada gambar berikut ini, yang mana sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Dapat terlihat pada gambar yang mana sisi 2, 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian untuk sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga adalah simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, yang mana di sana terdapat titik 5, pada gambar itu adalah simpul 5, itu adalah simpul terpencil. Ia tidak memiliki satu pun tetangga, ia hanya sendirian di situ. Yang keempat adalah graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi, namun sisi masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari 1 sama dengan 1. Ditulis sebagai n kecil, di mana n adalah jumlah simpul. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini, yang mana itu adalah gambar graf kosong. Pada gambar tersebut, graf tersebut adalah gambar graf N5. Kenapa N5? Karena N tadi adalah jumlah simpul, dan simpul yang tersedia di sini adalah 5 buah, sebanyak 5 buah. Ada simpul kosong di sini sebanyak 5 buah, maka ini dinamakan dengan graf N5. Yang kelima adalah derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul mempunyai jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi 2, yaitu derajat masuk atau D-in dan derajat keluar, yaitu D-out. Contohnya dapat kita lihat pada gambar contoh 1, itu ada gambar graf 1, 2, 3, 4, yang mana graf ini di atas itu memiliki D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena
pada D1 dan D4 ini jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul 1 dan simpul 4 tersebut adalah sebanyak 2. Kemudian untuk D2 sama dengan D3, yaitu mempunyai 3 simpul yang bersisian, 3 sisi yang saling bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 itu. Kemudian untuk contoh kedua, dapat terlihat pada gambar yang mana graf tersebut memiliki D1 sama dengan D2, yang mana ia memiliki 2 sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Simpul D1 bersisian langsung dengan simpul 1, 2 dan 1, 3. Dan D2 bersisian langsung dengan 1, 2 dan 2, 3. Maka jumlahnya adalah 2. Kemudian untuk D3, jumlah sisi yang bersisian adalah 3, yaitu sisi 2, 3, 1, 3, dan 3, 4. Dan D4 adalah bersisian dengan 1 buah sisi, yaitu 3, 4, simpul anting-anting atau pendant vertex. Dan simpul D5 tidak bersisian dengan simpul manapun. Ia adalah simpul terpencil sehingga ia tidak memiliki tetangga. Jadi graf ini sama dengan 0. Lema jebat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma V elemen V dV sama dengan 2 mutlak E. Misalnya, G1 sama dengan D1 ditambah D2 tambah D3 tambah D4, yang mana tadi ialah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 menghasilkan 10. 2 kali jumlah sisinya yaitu 2 kali 5. Maka akibatnya adalah untuk sebarang graf G, banyaknya simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Contohnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2 dan 2, 3, 3, 4, 4. Maka untuk penyelesaiannya, untuk penyelesaian soal A tadi kita tidak dapat menggambarkan graf tersebut karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil, yang mana tadi adalah diketahui yaitu 2, 3, 1, 1, 1, 2. Maka ketika dijumlahkan yaitu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 akan menghasilkan 9. Jumlah derajatnya adalah ganjil sehingga tidak dapat digambarkan grafnya. Kemudian untuk gambar B itu bisa kita gambarkan grafnya karena jumlah derajat semua simpulnya adalah genap, yaitu 2 ditambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4, hasilnya adalah 16. Maka dapat kita gambarkan grafnya adalah sebagai berikut. Yang keenam adalah lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1, E1, V1, E2, V2, sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, sampai En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Contohnya, seperti terlihat pada gambar berikut, itu adalah gambar graf G. Maka lintasan dari graf G tersebut adalah 1, 2, 3. Di samping adalah 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada graf di samping
memiliki panjang lintasan 3. Yang ketujuh adalah sirkuit atau siklus. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Contohnya adalah pada graf di samping, yaitu 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada gambar memiliki panjang 3. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui itu berbeda. Pada gambar tersebut 1, 2, 3, 1 adalah sirkuit sederhana, sedangkan 1, 2, 4, 3, 2, 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1, 2 dilalui 2 kali. Yang kedelapan adalah terhubung. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang berhubungan dengannya atau yang menghubungkannya. Dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar yang mana G1, G2, dan G3. Yang mana G1 dan G2 pada gambar tersebut adalah graf terhubung, sedangkan G3 tidak terhubung. Kenapa G1 dan G2 terhubung? Karena setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, tidak ada yang terpisah. Sedangkan untuk G3 itu tidak terhubung, grafnya tidak terhubung. Ada beberapa graf yang terlepas seperti graf simpul 5 itu adalah simpul terpencil, sehingga graf tersebut tidak terhubung. Yang ke-9 adalah upagraf dan komplement upagraf. Jika terdapat graf G sama dengan V, E, maka graf G1, V1, E1 disebut upagraf jika G. Dari G, jika V1 merupakan himpunan bagian dari V dan E1 merupakan himpunan bagian dari E. Bagian yang tidak termasuk upagraf disebut dengan komplement upagraf. Komplement dari upagraf G1 tersebut terdapat graf G adalah graf G2 yang mana G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contohnya adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut, yang mana gambar A itu adalah graf G1, kemudian gambar B itu adalah sebuah upagraf dari G1. Kenapa gambar B merupakan upagraf dari G1? Karena gambar B tersebut termasuk ke dalam bagian dari G1, makanya disebut dengan upagraf dari G1. Sedangkan gambar C itu adalah komplement dari upagraf pada gambar B. Kenapa komplement pada gambar B? Karena pada gambar B tersebut tidak terdapat gambar C itu, maka disebutlah komplement upagraf karena bagian-bagian dari gambar B tidak ada yang menyerupai gambar C tersebut. Yang ke-10 adalah upagraf merentang. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E dikatakan upagraf merentang jika upagraf G1 mengandung simpul-simpul semua simpul dari G. Contohnya seperti terlihat pada gambar yaitu gambar G, G1 dan G2. Pada gambar G1 adalah upagraf merentang dari G, tetapi G2 bukan upagraf merentang dari G karena G2 tidak mengandung semua simpul G. Yang ke-11 adalah cut set. Cut set adalah himpunan sisi dari graf terhubung G yang apabila dibuang dari G akan menyebabkan graf G menjadi graf tidak terhubung. Jadi, cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Contohnya adalah seperti yang terlihat pada gambar di bawah itu. Pada gambar sisi 12, 15, 35, 34 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung.
Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 2, 6 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set. Sebab himpunan bagiannya adalah 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Yang ke-12 adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Gambar berikut adalah contoh graf berbobot. Nah, seperti yang terlihat, itu adalah graf berbobot. Karena graf yang pada setiap sisinya itu diberi harga. Pada setiap sisinya itu ada nilainya begitu. Untuk dapat lebih memahami mengenai konsep dasar graf ini, maka kerjakanlah latihan-latihan berikut. Materi selanjutnya adalah derajat titik graf. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi DV menyatakan graf simpul V. Macam-macam derajat titik. Derajat titik itu ada derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat titik beraturan, gelung atau soft loop. Tetapi dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik ini ada seperti simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung atau akhir, dan simpul terpencil. Derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V sama dengan derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V adalah derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D in V dan D out V tambah D out V. Kita lihat pada gambar yang mana pada graf berarah ini itu memiliki arahnya kemana, panahnya menuju kemana. Kan ada tanda-tanda panah pada setiap bagian graf itu adalah menunjukkan arah graf tersebut, makanya disebut dengan graf berarah. Derajat titik berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat simpul. Pada derajat tidak berarah ini, ia tidak ditentukan kemana arah perginya dan tidak terdapat tanda panah seperti pada gambar yang tadi. Lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Sigma V elemen V dV sama dengan 2 mutlak E. Ingatlah 2 mutlak E selalu bernilai genap. Lemma jabat tangan ini berlaku untuk graf berarah yang artinya dV sama dengan D in V tambah D out V. Jadi graf dapat digambarkan jika 2 mutlak E-nya itu bernilai genap. Untuk contoh, soal berikut adalah peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Yang pertama, pertigaan atau simpang 3. Maka grafnya adalah seperti gambar berikut itu. Dan yang gambar kedua itu adalah perempatan atau simpang 4. Seperti yang terdapat pada gambar, itu terdapat perempatan di mana graf tersebut memiliki 4 sisi yang bersisian dengannya. Pada simpul Y itu ada 4 sisi yang bersisian dengannya. Untuk yang pertigaan tadi, pada simpul 2 itu ada 3 sisi yang bersisian dengan simpul 2. Untuk dapat lebih memahami tentang derajat titik graf ini, silakan kerjakan soal latihan berikut. Materi selanjutnya adalah matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruang B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas
Misalnya, baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjasensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dan vertex. Menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran n kali n yang bersifat AIJ sama dengan 1 bila ruas VI, VJ dan 0 bila dalam hal lain. Graf terarah. Graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja atau satu arah. Maksimum jumlah busur dari simpul n simpul adalah n dikali n kurang 1. Suatu graf berarah D terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan V, anggotanya disebut dengan simpul, dan himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arcus. Contohnya ialah pada gambar di bawah ini ada sebuah graf berarah yaitu DV, A dengan 1V mengandung 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan A mengandung 7 arcus yaitu 1, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 3, dan 2 arcus yaitu 2, 2 disebut gelung atau soft loop. Sedangkan arcus 2, 1 muncul lebih dari satu kali disebut dengan arcus sejajar atau arcus berganda. Selanjutnya graf tak terarah. Graf tak terarah adalah graf yang menghubungkan dua vertex V1 ke V2 dan V2 ke V1 atau dua arah. Bila vertex sama dengan N, maka graf tak terarah kompleks dengan mempunyai busur HG sama dengan N dikali N kurang 1 per 2. Pada gambar terdapat bahwa garis V3, V4 itu merupakan busur. Kemudian untuk yang V2 atau itu merupakan simpul. Di sini ditunjuk yang itu. Critical path. Menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Pada gambar itu dapat kita lihat pada gambar itu simpul asalnya adalah 1 dan simpul tujuannya adalah 5. Maka dari simpul asal 1 itu kita bisa memilih pergi ke 2 dan 4. Maka kita akan buat dalam bentuk tabel supaya kita dapat menentukan nanti lintasan terpendeknya. Maka kita pergi ke lintasan simpul 4 atau simpul 2. Untuk kemungkinan pertama ialah pada simpul 1, kemudian 4, kemudian menyampai simpul 5. Dan bobotnya itu adalah 16. Kemudian untuk dari simpul 1 kemudian menuju simpul 2 sampai simpul 5 bobotnya adalah 15. Kemudian dari simpul 1 menuju simpul 2 menuju simpul 3 menuju simpul 5 bobotnya adalah 24 sampai seterusnya nanti terlihat pada tabel itu. Maka diperolehlah lintasan kritisnya itu adalah 29 dan lintasan terpendeknya adalah 15. Minimum spanning tree merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Seperti kita lihat pada gambar yaitu graf G tersebut dengan simpul V1, V2, V3, V4, dan V5. Langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah dengan cara bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa luas, gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil. Seterusnya, secara ascending hingga semua simpul terhubung, maka akan diperolehlah hasilnya seperti gambar yang tersedia, yaitu total minimum atau spanning tree ialah 22. Bisa kita cek dengan cara critical path tadi apakah ini benar.
Tapi kita dapat melihat secara langsung bahwa dari simpul V1 itu menuju V4 bobotnya adalah 7, dari V4 menuju V2 bobotnya adalah 4, dari V3 menuju V2 bobotnya adalah 6, V2 menuju V5 bobotnya adalah 5. Maka ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5, hasilnya adalah 22. Untuk dapat lebih menguasai materi ini, maka kerjakanlah latihan-latihan berikut ini. Materi yang selanjutnya adalah lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan opsional. Optimasi, persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu, pengiriman pesan, ongkos penggunaan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek. Misalkan simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Misal yang kedua adalah misalkan simpul pada graf dapat merupakan terminal komputer atau simpul komunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan sisi menyatakan saluran komunikasi yang menghubungkan dua buah terminal. Bobot pada graf dapat menyatakan biaya pemakaian saluran komunikasi antara dua buah terminal, jarak antara dua buah terminal, atau waktu pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal. Persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jalur komunikasi terpendek antara dua buah terminal komputer. Lintasan terpendek akan menghemat waktu pengiriman pesan dan biaya komunikasi. Macam-macam persoalan lintasan terpendek. Ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, lintasan terpendek antara semua pada pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Macam-macam persoalan lintasan terpendek. Suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan V, E adalah sebuah simpul A. Penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di bawah. Seperti pada gambar berikut ini, kemudian diurutkan dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek 1 ke 3 dan 1 ke 4. Untuk dapat lebih memahami tentang lintasan terpendek ini, maka kerjakanlah latihan-latihan berikut ini. Materi yang selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 dan dianggap sebagai algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara atau lokal maksimum pada setiap langkahnya. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now.
Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari adalah mencari jarak. Pernyataan dari algoritma Dijkstra ini adalah permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lain adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti. Hanya menyublahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Deskripsi matematik untuk grafik dapat diwakili dengan G sama dengan V, E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex sama dengan V dan koleksi edge atau E. Prinsip kerja algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke n setidaknya ada n node yang saat diketahui sebagai jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak antara node pertama ke node terdekat satu persatu. Maka algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya melalui tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga pada node lain yang tidak dapat dijangkau oleh node awal. Set semua node yang belum diketahui atau belum dilalui oleh dan set node awal sebagai node keberangkatan. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum diketahui atau belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah direkam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data dengan jarak yang baru. Kemudian saat selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum terlewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sehingga node keberangkatan selanjutnya dan diulangi langkah kelima tadi. Untuk contoh soal dari algoritma Dijkstra ini ialah tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Maka yang pertama kita lakukan adalah memberi bobot jarak yang pertama ke node terdekat satu persatu. Pada algoritma Dijkstra ini, dari titik awal ini jarak terpendeknya adalah dari A ke C, yaitu memiliki 3 bobot. Kemudian untuk dari titik A ke B itu ada berbobot 4. Kita tandai dulu 1 yang telah dilakukan pencarian tahap demi tahap. Kemudian dari titik A ke C ini bisa dengan menuju ke titik selanjutnya ialah memilih jalur ke simpul D, yaitu yang berbobot 2 sehingga 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. ACD bobotnya adalah 5. Kemudian kita tandai. Kemudian dari titik simpul D ini ada 2 jalur yang harus dipilih, yaitu jalur E dan jalur F. Maka kita akan memilih jalur E karena memiliki bobot yang lebih kecil daripada menuju langsung ke jalur F, yaitu 1. Dan dari titik E ini menuju F juga 1. Makanya ini akan berjumlah 2 dan lebih kecil dari langsung menuju ke F. Maka kita akan memilih jalur dari A kemudian ke C, ke D, ke E, dan ke F.
karena lintasannya lebih pendek daripada ACDF. Maka dari persoalan ini kita peroleh hasilnya ialah lintasan terpendeknya adalah ACDEF dengan panjang yaitu 7. Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai algoritma Dijkstra ini, kerjakanlah latihan-latihan berikut. Materi yang selanjutnya adalah pohon. Pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah ini, yaitu pada gambar G1 dan G2 itu merupakan pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit, yaitu D, F, dan A. DFA itu adalah sirkuit karena membentuk sirkuit DFA. Sedangkan G4 bukan pohon karena tidak terhubung dengan persilangan dua buah sisi. Dalam hal ini sisi AF dan sisi BE, karena titik silangnya bukan menyatakan simpul dan tidak ada hubungan antara kedua sisi tersebut. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Contoh pohon dapat terlihat pada gambar berikut ini. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kemudian untuk contoh pohonnya, kita lihat pada contoh berikut ini. Tentukan mana dari graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Maka untuk penyelesaiannya, pada gambar yang pertama itu adalah gambar A merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Kemudian pada gambar B itu merupakan pohon karena gambar tersebut tidak memiliki sirkuit dan merupakan graf yang terhubung. Kemudian untuk gambar C itu bukan merupakan pohon karena terdapat sirkuit yakni dari titik V5, V4, V5, V3 dan juga merupakan graf terhubung. Gambar C ini bukan merupakan pohon maupun hutan. Kemudian untuk gambar D itu merupakan hutan karena bukan merupakan graf terhubung. Dan terdapat di sana 2 buah pohon. Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pohon ini, silakan kerjakan latihan-latihan berikut. Materi yang terakhir adalah pohon rentang. Pohon merentang adalah upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang. Pohon rentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Untuk contohnya adalah seperti gambar berikut, yaitu pada graf G itu kemudian dapat
dipisah atau mengandung komponen yang terdapat pada T1, T2, T3, dan T4. Aplikasi pohon rentang. Jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Perutaian pesan pada jaringan komputer. Untuk contoh gambarnya adalah seperti berikut. Yang pertama itu gambar A adalah gambar jaringan komputer dan gambar B itu adalah pohon merentang multicast. Multicast ini adalah metode penyebaran pesan atau routing seperti IP multicasting. Jaringan-jaringan komputer yang terdapat pada gambar A tersebut kemudian dapat dijadikan pohon merentang seperti yang terdapat pada gambar B itu. Algoritma prim. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan berisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Algoritma primnya, langkah pertama ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah selanjutnya pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah selanjutnya adalah ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah N kurang 1 di dalam kurung sama dengan N kurang 1. Sebanyak jumlah sisi di dalam pohon rentang dan N buah simpul. Algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya, dari kecil ke besar. Langkah pertama, sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Kemudian T masih kosong. Langkah selanjutnya, pilih sisi UV dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Kemudian ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 1 kali. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di samping. Maka pohon merentang dari graf yang terdapat pada gambar pada soal itu ada seperti gambar yang terdapat berikut ini. Untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai pohon merentang ini, silahkan kerjakan latihan-latihan berikut ini. Demikianlah penyampaian materi tentang relasi rekursif sampai pada pohon merentang ini dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.